jiwa raga Indonesia is the most beautiful land in the universe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nirwana dengan jabatan sebagai bidan terampil di RSUD Panglima Sebaya Angkatan 110 Kelompok 3 pada Latsar CPNS tahun 2025 Kabupaten Pasar, Provinsi Kalimantan Timur. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas individu agenda 1 yang berkaitan dengan nilai kepahlawanan serta refleksi sebagai aparatur sipil negara. Tema presentasi saya kali ini yaitu tentang nilai kepahlawanan dari Cut Nyak Dien dan Tugu Pahlawan Surabaya, di mana melalui tema ini kita sama-sama akan belajar bagaimana semangat perjuangan para pahlawan dapat diterapkan dalam kehidupan sebagai ASN yang berakhlak. Dalam tugas ini, saya memilih dua contoh, yaitu Cut Nyak Dien, pahlawan perempuan dari Aceh, serta Tugu Pahlawan Surabaya, monumen yang melambangkan perjuangan rakyat melawan penjajah. Keduanya bukan hanya bagian dari sejarah, tetapi juga menyimpan nilai perjuangan yang masih sangat relevan untuk kita teladani, khususnya dalam menjalankan tugas sebagai ASN di masa kini. Cut Nyak Dien lahir di Aceh pada tahun 1848. Beliau dikenal sebagai pahlawan nasional perempuan yang memimpin perlawanan rakyat Aceh terhadap penjajah Belanda, terutama setelah gugurnya sang suami Teuku Umar. Sosoknya terkenal tangguh, berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi tanah air. Meski akhirnya ditangkap dan diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat, Cut Nyak Dien tetap dikenang sebagai simbol perjuangan. Ia berjuang bukan demi kepentingan pribadi, tetapi demi rakyat dan bangsanya. Sosok beliau menjadi inspirasi bagi perempuan Indonesia untuk berani, tangguh, dan berjiwa nasionalis. Lalu beliau wafat pada tahun 1908 di Sumedang dan kemudian ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Semangat juang dan keteguhan hatinya menjadi teladan bagi kita semua hingga saat ini. Cut Nyak Dien adalah sosok pahlawan perempuan yang menjadi teladan bagi kita semua. Dari dirinya, kita belajar arti keberanian, bagaimana ia tetap melawan penjajah meskipun dengan segala keterbatasan dan ancaman yang begitu besar. Beliau juga menunjukkan keteguhan hati dalam situasi yang sangat sulit, kehilangan keluarga dan orang-orang terdekat. Cut Nyak Dien tetap tidak menyerah demi tanah air. Semangat pantang menyerah inilah yang membuat perjuangan begitu dikenang. Selain itu, ada nilai pengorbanan yang sangat besar. Ia rela berpisah dengan kenyamanan hidup, bahkan rela kehilangan keluarganya demi kepentingan bangsa. Dan yang tidak kalah penting, beliau memiliki jiwa kepemimpinan yang luar biasa. Setelah Teuku Umar gugur, Cut Nyak Dien mampu memimpin rakyat Aceh untuk terus berjuang melawan penjajah. Dari perjalanan hidupnya, kita bisa mengambil pelajaran bahwa perjuangan sejati lahir dari ketulusan hati dan keyakinan pada keberanian. Nilai-nilai inilah yang relevan untuk kita warisi dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai aparatur sipil negara, kita bisa mengambil banyak pelajaran dari nilai-nilai perjuangan Cut Nyak Dien. Di antaranya itu 1. Melayani masyarakat dengan tulus. 2. Bekerja keras tanpa pamrih. 3. Tetap kuat dan berintegritas meskipun menghadapi tantangan. Yang keempat, menjadi teladan dalam semangat juang dan keikhlasan. Dengan merefleksikan nilai-nilai ini, kita tidak hanya mengenang perjuangan Cut Nyak Dien, tetapi juga menjadikannya sebagai pedoman untuk meningkatkan kualitas pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Kemudian selanjutnya, ini adalah profil singkat Tugu Pahlawan Surabaya yang terletak di pusat kota Surabaya, Jawa Timur, dan menjadi salah satu ikon penting kota ini. Monumen ini diresmikan pada tanggal 10 November 1952 oleh Presiden Soekarno yang bertepatan dengan Hari Pahlawan. Tugu ini dibangun untuk mengenang perjuangan rakyat Surabaya dalam pertempuran heroik 10 November 1945 ketika arek-arek Surabaya dengan gagah berani melawan pasukan penjajah demi mempertahankan kemerdekaan.
Tinggi Tugu Pahlawan ini mencapai 41,15 meter dengan bentuk menyerupai lingga atau paku terbalik. Pada bagian tubuhnya terdapat lekukan-lekukan atau canalurs sebanyak 10 lengkungan yang dibagi atas 11 ruas. Uniknya, tinggi, luas, serta jumlah canalurs ini memiliki makna simbolis yang mendalam, yaitu tanggal 10, bulan 11, dan tahun 1945. Sebuah pengingat yang abadi tentang peristiwa besar dan pengorbanan para pahlawan bangsa. Hingga kini, Tugu Pahlawan tidak hanya menjadi monumen sejarah, tetapi juga menjadi tempat refleksi bagi seluruh bangsa Indonesia untuk terus menghargai jasa para pahlawan. Makna dan nilai kepahlawanan dari Tugu Pahlawan Surabaya ini yaitu: 1. Simbol perjuangan dan pengorbanan rakyat Surabaya. Yang kedua, semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, wujud nasionalisme dan cinta tanah air. Dan yang keempat, mengingatkan pentingnya gotong royong melawan ketidakadilan. Lalu apa refleksi ASN terhadap Tugu Pahlawan Surabaya? Yaitu yang pertama, 1. Semangat pengorbanan, di mana ASN dituntut rela berkorban waktu, tenaga, dan pikiran demi pelayanan terbaik. Yang kedua, integritas dan tanggung jawab, sebagaimana perjuangan 10 November yang menunjukkan tekad dan kejujuran dalam mengemban amanah bangsa. Yang ketiga, cinta tanah air, yang harus diwujudkan ASN melalui kerja sepenuh hati dengan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Lalu yang keempat yaitu semangat kebersamaan, seperti arek-arek Surabaya yang berhasil karena persatuan. ASN pun harus mengedepankan kerjasama, kolaborasi, dan solidaritas. Dan yang kelima yaitu keteladanan bagi generasi muda. Sebagaimana Tugu Pahlawan menjadi inspirasi, ASN pun juga dituntut menjadi contoh melalui disiplin, pelayanan prima, dan dedikasi tinggi. Dengan demikian, Tugu Pahlawan tidak hanya menjadi saksi sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga menjadi cermin bagi ASN dalam menumbuhkan semangat, integritas, dan pengabdian bagi Indonesia. Lalu ini adalah core values ASN berakhlak dari Cut Nyak Dien dan Tugu Pahlawan Surabaya. Yang pertama, berorientasi pelayanan, seperti Cut Nyak Dien yang membela rakyat Aceh dengan rela berkorban, dan pejuang Surabaya yang mengorbankan jiwa demi kemerdekaan. ASN pun harus melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan ikhlas. Yang kedua yaitu akuntabel, tangguh, jujur, dan bertanggung jawab, seperti para pejuang yang tidak pernah lari dari amanah perjuangan. Yang ketiga yaitu kompeten, berstrategi cerdas, dan terus belajar. ASN dituntut meningkatkan kapasitas dan inovasinya. Yang keempat yaitu harmonis, menyatukan perbedaan dalam semangat persatuan. ASN pun dituntut mampu membangun kerukunan dan sinergi di lingkungan tempat kerja. Yang kelima, loyal, yaitu setia pada bangsa dan negara, teguh menjaga nilai Pancasila dan NKRI. Yang keenam, adaptif, tanggap terhadap perubahan, seperti pahlawan yang cerdas memanfaatkan setiap peluang untuk bertahan. Dan yang terakhir yaitu kolaboratif, yaitu bekerja bersama untuk kemajuan bersama, karena perjuangan besar tak pernah dilakukan sendirian. Refleksi yang bisa saya ambil yaitu Cut Nyak Dien dan Tugu Pahlawan Surabaya mengajarkan bahwa nilai berakhlak bukan sekedar teori, tetapi teladan nyata, serta mengingatkan ASN bahwa perjuangan hari ini bukan lagi dengan senjata, melainkan dengan pelayanan publik yang tulus, integritas tinggi, dan semangat kolaborasi demi Indonesia yang lebih maju. Penutup. Dari Cut Nyak Dien, saya belajar keteguhan hati. Dari Tugu Pahlawan, saya belajar semangat persatuan. Keduanya menginspirasi saya untuk menjadi ASN yang jujur, tangguh, dan cinta tanah air. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga nilai kepahlawanan dan core values ASN dapat menjadi pegangan kita untuk bekerja dengan integritas, profesionalisme, dan semangat pengabdian demi bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.